Bayangkan, tubuh Anda tertembus 3 anak panah berturut-turut di tengah malam gelap yang sunyi, menembus kulit dan daging, mengalirkan darah yang hangat. Normalnya, manusia akan menjerit kesakitan, panik, atau jatuh tersungkur mencari pertolongan. Namun bagaimana jika satu-satunya ketakutan Anda pada detik itu bukanlah kematian yang mendekat, melainkan terputusnya nikmat membaca untayan ayat suci Al-Quran? Ini bukanlah kisah fiksi atau legenda dari negeri antah berantah. Ini adalah lembaran sejarah nyata dari seorang sahabat Nabi yang mencapai tingkatan spiritual tertinggi. Sebuah dimensi di mana rasa sakit fisik benar-benar lumpuh, ditaklukkan oleh kenikmatan batin yang tiada tara. Kisah ini akan membongkar rahasia psikologis dan spiritual di balik apa yang bisa kita sebut sebagai anestesi iman. Kisah epik ini mengambil latar belakang pada saat ekspedisi militer Dat Ar-Riqa. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, melintasi gurun pasir yang gersang dan bebatuan tajam, pasukan muslimin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW akhirnya memutuskan untuk singgah dan beristirahat di sebuah lembah tersembunyi. Kelelahan fisik menyelimuti seluruh pasukan. Kaki-kaki mereka melepuh dan tenaga mereka terkuras habis oleh panasnya matahari gurun dan ketegangan peperangan. Dalam kondisi sangat rentan seperti ini, keamanan perkemahan di malam hari menjadi prioritas mutlak yang tidak bisa diabaikan. Pasukan musuh bisa saja mengintai dari balik bukit batu dan melancarkan serangan mendadak saat mereka semua terlelap. Menyadari bahaya yang mengancam, pemimpin pasukan mencari siapa yang bersedia mengorbankan waktu istirahatnya untuk berjaga di mulut lembah malam itu. Tanpa keraguan sedikitpun, 2 orang sahabat mulia langsung melangkah maju. Mereka adalah Abbad bin Bashir dan Ammar bin Yasir. Kedua pria ini mewakili dedikasi tanpa batas dari generasi awal Islam. Mereka berdua dengan langkah pasti menuju ke celah bukit yang menjadi satu-satunya akses masuk ke perkemahan tersebut. Di pundak mereka, keamanan nyawa dan keselamatan seluruh pasukan dipertaruhkan malam itu. Di tengah kegelapan yang siap menyembunyikan ancaman mematikan dari pihak musuh. Setibanya di pos penjagaan yang sunyi dan dingin, Abbad menyadari kelelahan yang sangat pekat di wajah saudara seimannya. Dengan penuh empati dan kasih sayang yang mendalam, Abbad menawarkan sebuah kesepakatan pembagian waktu jaga. Ia mempersilahkan sahabatnya untuk tidur di paruh pertama malam, sementara dirinya yang akan berdiri memantau kegelapan. Sahabatnya pun menyetujuinya dan segera merebahkan diri di atas hamparan tanah berbatu, terlelap dalam hitungan detik. Kini, tinggallah Abbad sendirian di tengah keheningan gurun yang mencekam, di mana suara angin malam menjadi satu-satunya teman. Di saat dunia terlelap, malam itu menjadi saksi sebuah peristiwa luar biasa. Dalam kesendiriannya, Abbad merasa sayang jika waktu malam yang berharga itu hanya dihabiskan dengan berdiam diri mengawasi kegelapan. Jiwanya merindukan perbincangan dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun mengangkat tangan, memulai sholat malam. Malam itu, ia memilih untuk melantunkan surat Al-Kahfi. Ayat demi ayat mengalir dari lisannya dengan penuh penghayatan. Perlahan tapi pasti, kesadaran fisiknya mulai berpindah. Ia tidak lagi berada di lembah gurun yang dingin. Jiwanya membumbung tinggi, masuk ke dalam makna demi makna dari setiap kata yang ia baca. Inilah fase pertama dari anestesi iman, di mana fokus pikiran pada Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sangat absolut, mengaburkan dunia nyata. Tanpa disadari,
oleh penjaga malam yang tengah tenggelam dalam samudra kenikmatan syahwat. Dari kejauhan, sepasang mata penuh dendam sedang mengawasinya. Ia adalah seorang penyusup dari pihak musuh yang datang dengan sumpah untuk menumpahkan darah. Di tengah gulita, penyusup itu melihat bayangan tubuh yang berdiri tegak bak batang pohon yang kokoh di pintu masuk lembah. Memanfaatkan kelengahan malam dan posisi sasaran yang diam tak bergerak, musuh tersebut dengan perlahan menyiapkan busur panahnya. Ia menarik tali busur sekuat tenaga, mengarahkan mata panah besi yang sangat tajam tepat ke arah tubuh yang sedang terbuai dalam munajat tersebut. Disingan tajam membelah angin malam, disusul suara robekan yang mengerikan. Panah pertama menembus kulit dan daging sang penjaga malam. Logika medis mengatakan rasa sakitnya pasti tak tertahankan, memicu hormon adrenalin yang memaksa manusia manapun untuk berteriak atau menghindar. Namun keajaiban spiritual terjadi di lembah itu. Alih-alih membatalkan sholatnya atau menjerit kesakitan, pria itu dengan sangat tenang mencabut anak panah yang menancap menggunakan sebelah tangannya, membuangnya ke tanah, dan terus melanjutkan bacaan ayat sucinya, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia sama sekali tidak sudi menukar kenikmatan dialog spiritualnya, hanya karena secuil perih dari luka badani. Dari kejauhan, sang penyusup kebingungan luar biasa. Mengapa sasarannya tidak rubuh? Mengapa tidak terdengar suara erangan? Mengira panahnya mungkin meleset di kegelapan, penyusup itu menarik busurnya untuk kedua kalinya. Panah kedua pun melesat cepat dan kembali menghujam tubuh targetnya. Darah segar kembali mengucur deras, menodai kain jubahnya yang putih kusam menjadi merah pekat. Dan sekali lagi, pemandangan yang meruntuhkan nalar biologis manusia terjadi. Tubuh yang terluka itu kembali mencabut anak panah berdarah, membuangnya dan meneruskan ibadahnya. Kehusyukan yang mendalam telah menjelma menjadi perisai anestesi magis yang mematikan segala sinyal rasa sakit menuju otaknya. Musuh yang semakin penasaran sekaligus marah melepaskan anak panah ketiganya dan kembali mengenai sasaran dengan telak. 3 kali logam tajam merobek jaringan tubuh penjaga malam itu. Pada titik pendarahan ini, tubuh fisik manusia tentu memiliki batas toleransinya. Darah yang terus mengalir hebat membuat fisiknya mulai goyah. Menyadari bahwa ia mungkin akan gugur dan membiarkan musuh leluasa masuk untuk membantai pasukan yang sedang tertidur, penjaga malam itu akhirnya mempercepat bacaan ayatnya. Setelah mencabut anak panah ketiga dengan sisa tenaga, ia membungkuk rukuk dan bersujud. Ia bertekad menyelesaikan sholatnya dengan sempurna, sambil tetap menjaga amanah keselamatan pasukan. Sesaat setelah menuntaskan salatnya dengan salam penutup, tubuh yang bersimbah darah itu merangkak mendekati sahabatnya yang masih terlelap. Dengan suara yang tertahan dan ritme napas yang tersengal akibat kehabisan darah, ia membangunkan saudara seimannya. Saat sang sahabat membuka mata dan melihat dalam keremangan malam, tubuh saudaranya dipenuhi luka robek yang memancarkan darah segar. Kepanikan seketika menyergapnya. Sang sahabat langsung melompat berdiri, menarik pedangnya, dan bersiaga penuh mengamati kegelapan. Sang penjaga malam sengaja tidak berteriak sejak awal, demi tidak menimbulkan kekacauan massa. Namun ia tahu pasti, kapan fisiknya benar-benar membutuhkan bantuan medis dan taktis. Melihat kini, ada 2 bayangan yang bergerak agresif, dan menyadari bahwa elemen kejutan telah hilang karena perkemahan telah bersiaga.
Nyali sang penyusup musuh seketika hancur lebur. Ia dihinggapi kengerian dan mengira pasukan penjaga sama sekali tidak bisa merasakan sakit atau memiliki pelindung gaib yang kebal senjata tajam. Dalam ketakutan yang merayap di dadanya, penyusup itu berbalik arah dan berlari pontang-panting menghilang ke balik bukit batu. Ekspedisi pembunuhannya malam itu gagal total. Lembah itu kembali aman seutuhnya. Pengorbanan luar biasa menahan rasa sakit demi menuntaskan ibadah telah menjadi tameng yang menyelamatkan ribuan nyawa yang tengah terlelap. Saat situasi telah dipastikan aman terkendali, sang sahabat segera merobek kain jubahnya sendiri untuk membalut luka-luka menganga demi menghentikan pendarahan yang membahayakan nyawa. Di tengah kepanikan proses pengobatan darurat itu, dengan suara yang bergetar antara cemas dan tidak habis pikir, sang sahabat menuntut sebuah penjelasan logis. Ia mempertanyakan, mengapa saudaranya tidak segera membangunkannya pada detik pertama ketika panah itu merobek kulitnya? Mengapa harus membiarkan panah kedua dan ketiga melukai dagingnya, padahal bantuan ada tepat di sebelahnya? Pertanyaan rasional ini mewakili kita semua sebagai manusia biasa yang memprioritaskan keselamatan fisik di atas segalanya. Jawaban yang meluncur dari lisan yang pucat itu kemudian terukir abadi sebagai monumen sejarah spiritual Islam. Dengan senyum penuh kedamaian, ia menjelaskan bahwa saat besi tajam itu mengoyak tubuhnya, ia sedang berada di pertengahan ayat-ayat suci yang begitu agung. Ia mengisahkan betapa dirinya terbuai dalam kenikmatan batin yang dahsyat, hingga ia merasa sangat benci jika harus memutus dialognya dengan Tuhan hanya karena gangguan rasa sakit. Ia menegaskan, andai tak teringat pada amanah menjaga nyawa pasukannya, ia lebih rela mati kehabisan darah daripada harus membatalkan satu huruf pun dari bacaannya. Sebuah deklarasi cinta yang melampaui batas mortalitas. Riwayat yang menggetarkan dada ini bukanlah sekadar dongeng heroisme masa lalu, melainkan sebuah cermin raksasa yang menampar realitas spiritual kita di era modern. Mari kita bandingkan kejujuran iman kita hari ini. Sang penjaga malam rela dagingnya ditembus 3 logam tajam tanpa membatalkan sholatnya sedikitpun. Sedangkan kita hari ini tidak butuh sebilah anak panah, sekadar getaran kecil notifikasi pesan dari layar telepon genggam di saku saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh konsentrasi kita. Hati kita begitu mudah diculik oleh urusan duniawi, pikiran tentang harta, dan hiruk-pikuk kehidupan fana, tepat di saat lisan kita mengikrarkan kebesaran Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dialami oleh sang penjaga malam, Abbad bin Bashir, adalah wujud nyata dari puncak manisnya iman. Ketika cinta kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah menguasai setiap denyut nadi, maka seluruh penderitaan duniawi akan terasa hampa. Inilah inti dari anestesi iman, sebuah makom spiritual di mana jiwa terhubung begitu kuat dengan langit, hingga gangguan bumi tak lagi berbunyi. Sudahkah ibadah kita hari ini menjadi tempat istirahat bagi jiwa, atau hanya sekadar rutinitas tubuh tanpa ruh? Semoga kisah panah yang menembus malam ini mampu menembus tebalnya dinding kelalaian di hati kita semua, membangunkan kembali kerinduan untuk bersujud dengan sebenar-benarnya penghambaan.